saja isi tujuan pembangunan berkelanjutan. Materi pertama pada liputan kali ini adalah kesetaraan gender. Oke pemirsa, di sini saya sudah bersama narasumber. Dengan siapa saya di sini? Kang Jagat. Asik. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kesetaraan gender. Menurut Kang Jagat, apa itu kesetaraan gender? Oke, jadi menurut saya kesetaraan gender adalah tidak ada perbedaan hak-hak sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Kang Jagat, apa contoh dari ketidaksetaraan gender? Oke, siap. Contohnya adalah seorang perempuan yang tidak disarankan sekolah tinggi-tinggi karena seterusnya hanya akan dianggap untuk mengurus anak dan menjalani sebagai ibu rumah tangga biasa. Oke. Setelah menyimak video yang pertama, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Mengapa air bersih dan sanitasi layak bagi lingkungan sekitar? Oke. Air bersih dan sanitasi layak penting bagi masyarakat sekitar dikarenakan itu berdampak sangat besar kepada kesehatan di masyarakat sekitar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa standar air bersih menurut Kang Jagat? Oke, siap. Menurut saya beberapa di antaranya adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta tidak mengandung mikroorganisme dan zat kimia yang berbahaya. Mungkin itu. Oke, itu pendapat menurut Kang Jagat. Lanjut materi yang ketiga, yaitu energi bersih dan terjangkau. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggantikan Mas Billy sebagai reporter. Jadi, untuk materi berikutnya adalah energi bersih dan terjangkau. Pertanyaan pertama adalah apa jenis yang sering digunakan? Jadi, jenis yang sering digunakan itu merupakan bahan dari hasil fosil seperti minyak dan batu bara. Namun, itu tidak begitu baik bagi sumber daya alam. Lanjut, untuk materi yang keempat yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk pertanyaan pertama, apa dampak dari kekurangannya peluang pekerjaan? Jadi kurangnya peluang pekerjaan itu dapat terjadinya banyak sekali pengangguran dan menimbulkan adanya kemiskinan. Lanjut, untuk pertanyaan berikutnya adalah apa harapan dari pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat? Jadi harapannya itu semoga lebih berinisiatif kembali dalam meningkatkan peluang pekerjaan sehingga setiap masyarakat memiliki peluang pekerjaan yang layak. Setelah menyaksikan video materi yang keempat, mari kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Dan pertanyaan di materi kali ini adalah wilayah manakah yang menjadi hunian pilihan? Sehingga saat ini wilayah perkotaan menjadi pilihan tempat hunian yang paling diminati oleh setengah populasi dari manusia di dunia. Untuk materi yang keenam, yaitu berkurangnya kesenjangan. Pertanyaan kali ini yaitu negara maju perlu membantu negara yang berkembang dengan cara pinjaman modal ataupun alih teknologi. Materi yang ketujuh, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Oke pemirsa, di sini saya sudah bersama narasumber yang kedua. Dengan siapa? Hasna. Oke, di sini saya akan menanyakan mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Apa faktor pendorong yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Jadi menurut saya faktor yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan cara membangun dan mengatur seluruh perkotaan dengan lebih baik lagi. Oke, itulah tadi jawaban dari Mbak Hasna. Lanjut ke pertanyaan kedua.
Apa contoh dari kehidupan berkelanjutan? Jadi contohnya itu menggunakan barang-barang sekali pakai yang menimbulkan banyak sekali sampah, sementara sampah itu langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir, yaitu TPA, dengan tidak melalui proses pemilihan secara baik. Oke. Setelah menyaksikan beberapa video materi, mari kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lanjut ke materi selanjutnya tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Apakah kesadaran yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan ekologis? Jadi dengan cara kita memproduksi dan mengkonsumsi sumber daya alam serta makanan dengan lebih baik, serta meningkatkan segala sumber daya yang kita miliki, serta mengkaji ulang sampah saat kita membuang sampah tersebut, baik sampah beracun maupun polutan. Oke, jadi itu pendapat dari Hasna. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Sebutkan satu contoh dari produksi yang bertanggung jawab menurut Hasna. Jadi contoh dari produksi yang bertanggung jawab itu dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencoba mengefektifkan pengolahan produksi alam yang lebih ramah. Oke. Untuk materi yang ke-9, yaitu penanganan perubahan iklim. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua adalah apa dampak langsung yang terasa? Jadi dampak langsung itu terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk setiap negara. Untuk materi yang ke-10, yaitu ekosistem lautan. Lanjut, untuk materi berikutnya adalah ekosistem lautan. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa pengelolaan sumber daya lautan dan samudera itu sangat penting? Karena untuk mengimbangi dampak dari perubahan iklim dan juga untuk kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua adalah berapa persen samudera menyerap karbon dioksida? Sekitar 30% samudera itu menyerap karbon dioksida yang penting untuk menjaga sebuah pengaturan di ekosistem lautan. Lanjut, untuk materi yang 11, yaitu ekosistem daratan. Untuk pertanyaan berikutnya, apa sajakah manfaat dari hutan? Karena hutan mencakup dari 30% dari daratan di dunia ini dan merupakan tempat habitat dari jutaan makhluk hidup, hutan juga memiliki fungsi sebagai sumber daya air. Untuk materi yang ke-12, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pada materi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh kali ini, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa hak dasar untuk masyarakat? Yang pertama ada kedamaian, lalu ada perlakuan yang adil yang masih butuh diperjuangkan di beberapa tempat di dunia. Materi terakhir pada tema ini yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Matamu. Apa yang terdapat pada materi kemitraan untuk mencapai tujuan? Poin ini berfokus pada penguatan kerjasama antara sesama negara maju dan penguatan yang berkembang dalam antar sesama negara berkembang. Lanjut, untuk materi yang kedua yaitu bagaimana kesimpulan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada materi terakhir kali ini saya akan menanyakan apa tujuan mulia dari SDGs. Tujuan mulia dari SDGs yaitu tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dan jadi itulah 13 materi dari tema apa saja isi tujuan pembangunan berkelanjutan.